Saya berpendapat beda dalam hal, menurut saya ini bukan rezim pelantikan, tapi ini masih rezim pemilihan. Jadi ini sebetulnya masih tanggung jawab KPU. Jadi tidak bisa diserahkan ke Kemendagri. Ini tanggung jawab KPU. Saya sudah berbicara dengan para komisioner KPU. Pendapat saya, dan sebetulnya pendapat saya sebagian sudah dimuat 2 kali dalam pemberitaan Kompas. Memang tidak bisa lengkap ya. Nah yang kedua adalah saya juga kurang setuju dengan pandangannya Fadli yang menyatakan bahwa yang tidak dilantik itu adalah si bupatinya Orien, sedangkan wakilnya bisa dilantik. Menurut saya tidak. Itu saya cocok dengan pendapatnya Mbak Viola ya. Jadi itu memang satu paket. Jadi kalau sejak ini yang disebut sebetulnya ya yang kita diskusikan ini bukan suatu hal yang baru di negara-negara lain. Ya, di negara lain udah biasa ada yang kayak gini. Dan sudah ada penyelesaiannya juga dalam hukum pemilu negara masing-masing. Jadi ini bukan suatu hal yang aneh dalam hukum kepemiluan. Ini yang disebut dengan ab initio ineligibility, tidak eligible sejak awal yang disebut tadi oleh Mas Hadar. Jadi Orien ini pasangan Orien ini adalah void ab initio. Memang sudah batal sejak awal. Artinya sebetulnya dianggap nggak ada itu pemilihan di mana mereka menjadi calon. Memang ada pernyataan dan ada bukti-bukti dari kedubes bahwa dia masih punya kewarganegaraan. Itu void ab initio. Ya, jadi dua-duanya jika diketahui sejak awal, maka mereka tidak bisa menjadi calon. Dan nanti tidak bisa calon tentu yang dipilih hanya 2 pasangan yang memenuhi syarat. Andai kata 2 pasangan yang memenuhi syarat, tentu rakyat tidak akan memilih Orien karena Orien itu tidak harusnya memang ini dia tidak bisa dilantik dan bukan soal perusahaannya. Nah, saya ingin mengkaitkan ini dengan yang paling fondasi, yang paling mendasar dari hukum kepemiluan itu ada 3 persoalan. Ini soal ini ya, soal electoral justice-nya ya, yaitu ada 3. Pertama adalah adanya pelanggaran administratif yang harus dikoreksi oleh pejabat administrasi. Dalam hal ini adalah KPU, Bawaslu dan KPU tentu ya, karena Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dalam hal pelanggaran administrasi, dan saya mendukung tindakan Bawaslu di sini. Yang kedua adalah sengketa pemilu, election contest dan election dispute. Ini harus diselesaikan. Dan yang ketiga, tindak pidana pemilu atau election offenses. Jadi sebetulnya dalam kasus ini ada 3-tiganya. Ada persoalan pelanggaran administrasi yang harus dikoreksi oleh KPU, ada sengketa hasil kalau nanti bergulir di MK, ya, dan kemudian yang ketiga adalah tindak pidana. Tapi tindak pidana pemilu itu urusan kedua lah. Yang penting sekarang menyelesaikan persoalan election contest. Nah, lalu pertanyaan kedua yang saya ingin jawab adalah apakah ini bisa dihadiri di MK? Menurut saya bisa. Walaupun misalnya dari segi due prosesnya waktunya telat misalnya, tapi dari segi substansinya menurut saya itu harus dikedepankan dibanding soal proseduralnya. Saya pernah mengalami saya punya pengalaman dengan MK. Jadi 2008 kalau tidak salah itu ada perkara di Bengkulu Selatan, itu ada calonnya yang kalau nggak pernah dihukum, kalau tidak salah 7 tahun. Baru diajukan di MK oleh lawannya yang menyatakan bahwa pihak si pemenang yang diputuskan oleh KPU sebagai pemenang itu pernah dihukum 7 tahun. Nah waktu itu orang yang pernah dipidana tidak memenuhi syarat, jadi tidak boleh ikut dalam pemilihan. Lalu hakim-hakim MK itu mengundang saya, 9 orang hakim itu mengundang saya di persidangan internal di dalam, bukan di persidangan sebetulnya, di dalam rapat. Lalu saya jelaskan bahwa hakim MK harus menolak, harus menyatakan bahwa pemilihan itu harus diulang, ya, karena ada pasangan yang ab initio ineligibility, tidak eligible dari awal. Saya memberi contoh berbagai negara punya aturan-aturan seperti itu. Dan MK walaupun hukum acaranya tidak mencantumkan salah satu persoalan sebagai dasar gugatan atau ground of election petition, yaitu soal kandidasi, soal persyaratan calon,
dan juga hukum pemilunya juga tidak menjadikan salah satu persoalan mengenai kandidasi sebagai dasar gugatan. Menurut saya MK itu sebagai garda terakhir, sebagai yang membentengi keadilannya pemilu, harus mengambil sikap dan menyatakan bahwa pemilu pilkada di Bengkulu Selatan waktu itu tidak sah dan harus diulang. Dan alhamdulillah waktu itu MK memutuskan bahwa pilkada itu diulang, di mana calon yang tidak memenuhi syarat sejak awal, void ab initio, itu dinyatakan tidak boleh lagi ikut, dan kemudian dua pasangan yang lain yang memenuhi syarat yang ikut. Itu penyelesaiannya. Jadi menurut hemat saya, kalau sekarang bola bergulir di MK, hakim di Indonesia itu tidak boleh menolak perkara atas dasar hukum yang tidak ada atau hukumnya tidak jelas. Jadi saya menghormati MK sudah meregister kasus ini dan akan menyidangkannya. Dan menurut hemat saya, harusnya ini MK kemudian dalam putusannya menyatakan dilakukan pemungutan suara ulang, di mana pasangan yang salah satunya tidak memenuhi syarat karena kewarganegaraan itu tidak ikut, dan pasangan yang lain yang ikut, gitu ya. Memang terlepas dari katakanlah pemenang ini mayoritas secara politik itu dipilih waktu itu, tapi kalau dia tidak memenuhi syarat ya tidak bisa bagaimanapun untuk dipilih lagi, dan dia apalagi dilantik tidak bisa. Nah, kemudian kalau cara yang lain adalah menurut saya yang lebih tepat, KPU harus mengoreksi keputusannya. Kemudian dilakukan pemungutan suara ulang. Memang KPU perlu mengeluarkan peraturan ya, atau merevisi peraturan yang memungkinkan hal ini. Karena KPU selain pelaksana juga bisa membuat regulasi peraturan KPU untuk melaksanakan pemilu atau pemilihan di sini, di mana ada hal-hal yang baru seperti ini. Jadi sekali lagi, ini bukan suatu hal yang baru di dalam konteks election law. Di berbagai negara ini ada yang disebut dengan void ab initio atau ab initio ineligibility, tidak dibentuk dari awal. Mungkin secara umum yang saya ingin katakan seperti itu. Jadi bagus juga untuk pembelajaran bagi kita ke depannya. Dan juga mungkin tambahan bagi menurut saya adalah ground of election petition di MK itu perlu ditambah, tidak boleh terlalu sempit hanya persoalan hitung-hitungan suara, tapi juga segala macam termasuk pelanggaran, termasuk juga kandidasi yang tidak memenuhi syarat dan lain sebagainya, termasuk juga money politics yang luas, misalnya memenuhi TSN dan lain-lain yang bisa mempengaruhi hasil pemilu atau hasil pemilihan. Itu yang harusnya juga menjadi dasar gugatan di MK.